Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Engkau berharga di mata Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil hari ini meminta kita untuk bersikap dan berpendapat tentang apa yang diperbuat oleh seorang gembala yang kehilangan salah seekor domba. Domba itu terpisah dari kawanannya yang sedang digembalakannya di pegunungan. Mungkin saja ada yang berpendapat, mengapa harus repot-repot mencari yang sudah hilang? Bagaimana dengan nasib ke-99 ekor domba yang ditinggalkan di pegunungan? Pendapat itu mungkin saja baik, namun perhatikanlah cinta seorang gembala pada domba gembalaannya satu persatu. Ia tidak mau seekor pun dari mereka terlantar, apalagi tersesat. Bahkan untuk yang sesat itu, ia sangat berusaha untuk mendapatkannya kembali. Atas perjuangannya itu dikatakan begini, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiranya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Melalui penggambaran tentang cinta seorang gembala, Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada kita bahwa Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang juga. Saudara-saudari terkasih, sebelumnya Tuhan Yesus menggambarkan bahwa anak-anak yang lemah dan rapuh adalah calon pewaris kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan taat kepada Allah. Bagai domba yang sesat yang ditemukan oleh gembala dan berkumpul dengan satu kawanan, mau digambarkan sukacita pertobatan. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertobatan itu adalah anugerah yang dicurahkan dari Allah, yang dikisahkan dengan gembala yang dengan penuh cinta berusaha untuk menemukan domba yang sesat. Pertobatan itu juga adalah suatu jawaban pribadi untuk kembali menjawab kasih Allah yang ditujukan untuk setiap orang sejak semula. Allah akan sangat bahagia karena seorang pendosa yang bertobat daripada mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Pertobatan itu adalah dialog kasih Allah yang harus dijawab dengan kasih juga. Rahmat yang tidak disambut dengan penuh sukacita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi jika itu disambut dengan cinta juga, itu akan menghasilkan sukacita besar. Sebab
orang ini juga anak Abraham, anak Allah sendiri. Zakheus contohnya. Ia bahagia benar karena Yesus menyapanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus semasa hidupnya sangat menunjukkan kepedulian Allah Bapanya untuk menyelamatkan mereka yang dianggap sesat. Mereka itu disebut sebagai orang-orang berdosa. Yesus bergaul dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Dengan 3 buah perumpamaan, penginjil Lukas melukiskan betapa orang berdosa itu sangat berharga di mata Allah, Bapaknya yang baik hati. Injil Lukas bab 15 melukiskan dengan baik sikap dan keberpihakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dianggap berdosa. Tuhan peduli pada mereka, tetapi tidak dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri benar dan menganggap diri suci di hadapan Allah. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Atas sikap mereka itulah Yesus memberikan pengajaran dengan 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kepada mereka yang selalu merasa paling benar, itu disampaikan pesan surgawi ini. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas bab 15 ayat 7. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita. Ketika kita dalam keadaan berdosa, kita harus bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Dia sangat peduli kepada kita orang-orang berdosa. Kita ini sangat berharga di hadapannya. Dia tidak menghendaki seorang pun di antara kita binasa. Itulah yang digambarkan oleh penginjil hari ini. Dia rela meninggalkan 99 ekor domba di pegunungan untuk mencari 1 ekor domba yang tersesat. Kita sesungguhnya sedang dididik oleh Tuhan Yesus untuk memiliki kepedulian atas keselamatan semua orang yang kita kenal dan kita jumpai. Kita diundang oleh Tuhan sendiri untuk mengingatkan kepada saudara kita yang belum berjalan di jalan Tuhan agar mereka bertobat, sebab mereka juga sangat dihargai Tuhan Yesus. Jangan kita memiliki sifat yang mengucilkan dan menyingkirkan saudara-saudara kita yang mungkin kita tahu tidak baik dan tidak benar cara hidupnya. Kita diminta Tuhan untuk menyapa mereka dan mengasihi mereka seperti Dia telah mengasihi kita. Katakan dan tunjukkan dalam sikap dan peri kehidupan kita kepada saudara yang sesat jalannya bahwa mereka itu sama seperti kita, sangat berharga di mata Tuhan. Marilah kita bertobat dan menyambut kasih Tuhan penuh sukacita.
Apakah aku sadar bahwa aku ini berharga di mata Tuhan? Apakah jawabanku untuk kemurahan dan kasih Tuhan itu? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus Gembala yang baik, menghendaki tak seorang pun dari kami sesat dan binasa. Bantulah kami juga peduli akan keselamatan orang lain yang belum mengenal Dia, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kita. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.